Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jemaah salat tarawih Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah selaku imam pada salat tarawih berjamaah malam ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang pada malam hari ini memilih salat di Masjid Ar-Rahmah sehingga masjid ini terus makmur. Banyak jemaah yang datang, orang-orang yang memberikan infak sedekah di masjid ini terus mendapatkan pahalanya yang terus mengalir dalam setiap ibadah yang Bapak Ibu jalankan di Masjid Ar-Rahmah. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya tanya dulu nih, Bapak Ibu, ada nggak yang di tempat ini tidak punya hutang? Nggak ada ya? Hampir semuanya punya hutang. Kenapa pada tema kali ini saya membahas masalah hutang? Karena banyak berita bahwa masyarakat banyak yang terlilit hutang, pinjol, dan mereka banyak yang bunuh diri. Terus bagaimana kita sebagai umat Islam yang mempunyai pedoman, yang mempunyai petunjuk di dalam Al-Quran? Apakah kita sudah membaca petunjuk itu dalam Al-Quran? Apakah ada petunjuk dalam Al-Quran mengenai hutang piutang ini? Hampir semua mungkin Bapak Ibu ya, termasuk saya sudah pernah mengalami hutang piutang. Fenomena ini sangat menggemparkan ya, ketika ada ibu-ibu bunuh diri karena hutang, ada anak-anak bunuh diri karena hutang. Apakah kita sebagai umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai petunjuk tidak membuka? Mungkin sudah kita baca, tapi apa kita sudah merenungi apa isi dalam Al-Quran itu? Bapak Ibu semuanya, ketika kita belum bisa, bahkan kita untuk mentafsirkan Al-Quran, itu perlu keilmuan yang sangat tinggi. Tapi Al-Quran sekarang sudah terjemah, ya, di mana yang menerjemahkan tentunya bukan orang sembarangan. Orang yang memiliki ilmu, sehingga memudahkan kita memahami. Tidak semuanya mempunyai keilmuan tentang mentafsirkan Al-Quran. Tapi sudah Allah mudahkan dengan cara melalui ulama, ahli tafsir. Kita coba, apakah aturan ini ada dalam Al-Quran? Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ya, mengenai hukum pinjam meminjam di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah nanti bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, nanti dibuka. Saya mungkin akan bacakan isi dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bagaimana Allah mengatur etika hutang piutang. Wahai orang-orang yang beriman, berarti orang yang beriman siapa disebut di sini? Kita yakin beriman kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam ini. Kita yakin kepada Allah yang menciptakan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan kita di dunia ini. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, artinya apa? Ada syarat pertama ketika hutang piutang ditentukan waktunya. Kapan akan membayar? Ya, tentukan waktunya. Saya hutang kepada kamu dengan akad berapa jumlahnya dan akan membayar hutang berapa. Akan membayar hutang kapan waktunya? Hendaklah kamu menuliskannya. Yang keduanya, ditulis supaya tidak lupa. Sering kita hutang lupa. Tidak mengingatkan apa tidak ditulis. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ditulis. Berapapun jumlah besar kecilnya ditulis. Yang berikutnya,
Hendaklah seorang penulis itu di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi yang ditunjuk sebagai penulis pun harus jujur benar. Tidak boleh menambah. Ya, kalau 1000 jadi tambah 01 jadi 10.000. Tidak boleh menambah, harus jujur sebagai penulisnya. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Jadi kalau sudah ditunjuk sebagai penulis atau pembukuan, kalau sekarang akunting, itu tidak boleh menolak. Ya, berarti harus ada akuntingnya, bahasanya yang ditunjuk. Mungkin kalau akunting perusahaan besar lah. Kalau kita sesama kita ada yang ditunjuk sebagai penulisnya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Nah tadi suruh nulis, tapi kan yang nulis harus didiktekan, Pak. Berapa jumlahnya? Dituliskan. Saya hutang sama si A sejumlahnya 1 juta rupiah. Ditulis dan mendiktekan berapa. Oh ya, langsung. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya. Masya Allah, rutut sekali Pak ya, detail sekali Allah mengajarkan sama kita. Detail sekali. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Dan harus ada saksinya, Pak. Bapak Ibu, ketika hutang piutang harus ada saksinya. Kalau laki-laki 2, kalau laki 1, perempuannya 2. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk buat kita Bapak Ibu semuanya ya. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi tersebut. Jadi harus benar-benar kita tahu kualitas saksi kita juga, ya. Agar jika yang seseorang lupa, maka yang seseorang lagi mengingatkannya. Jadi 1 lupa, 1 ingat, ya. Insya Allah Pak, detail sekali Pak ya. Kenapa sih harus 2 saksinya? Karena 1 lupa, 1 ingat. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Nah, ketika ada perselisihan Bapak Ibu semuanya, yang hutang dan berhutang, yang berhutang dan yang mengutangin, itu ada perselisihan, lupa atau dan sebagainya, atau catatannya hilang dan sebagainya, maka saksilah akan diajak. Betul nggak si A berhutang? Sejumlah sekian-sekian. Maka saksi harus bersaksi bahwa dia betul menyaksikannya. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakkeraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Jadi kalau kita jual beli tunai, Pak, tidak dicatat tidak apa-apa. Ya, kalau tunai tidak dicatat tidak apa-apa. Tapi sekarang bagusan tercatat juga. Ternyata tunai pun kadang-kadang ada perselisihan. Ya, kalau sekarang bond, ada bondnya, ada struknya, seperti itu. Dan apabila saksi jual beli, ya, dan janganlah penulis dipersulit, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada beberapa hadis juga yang berhubungan dengan hutang. Bapak Ibu mungkin ada beberapa ayat Al-Quran juga yang berhubungan, tapi saya bacakan 1 ayat saja. Ini sebagai mungkin menjadi solusi bagi kita ketika zaman sekarang banyak sekali penawaran hutang-hutang itu. Dan nanti juga hutang apa yang sebenarnya diperbolehkan hutang atau tidak boleh diperbolehkan hutang. Nah, nanti lebih panjang lagi mungkin kita akan lebih detail lagi pelajarannya di kesempatan yang lain. Tapi pada hari ini kalau secara hukum ya, hutang piutang di Islam itu adalah jaiz atau dibolehkan ya, dibolehkan dengan syarat ya.
Terus bagaimana orang yang tidak membayar hutang, ya? Tidak membayar hutang. Ini suatu kisah di masjid ketika Rasulullah di Masjid Nabawi gitu ya. Ketika di Nabawi itu rumah Rasulullah pintunya langsung buka ke masjid. Jadi pintu rumah Rasulullah itu langsung masuk masjid. Begitu buka pintu masjid. Ternyata dua orang sahabat yang mereka sedang bertengkar. Rasulullah mendengar dari rumahnya apa yang mereka pertengkarkan. Ternyata si A punya hutang sama si B, ya, ditagih di masjid dan tidak mau bayar hutang. Akhirnya Rasulullah datang, ada ribut-ribut apa? Kalian ribut-ribut kenapa? Begini yang Rasulullah ceritakan halnya. Oke, kalau begitu kata Rasulullah, silakan bayar hutangnya separuh, yang separuh ikhlaskan. Karena pahala mengikhlaskan hutang itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam hadis yang lain, ketika kita memberikan atau sedekah gitu ya pada orang, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 dari dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kata Rasulullah, ketika kita memberikan hutang pada orang yang membutuhkan karena keperluan, maka 18 kali lipat pahalanya. Lebih banyak. Kenapa? Biasanya orang yang berhutang itu adalah hutang yang betul-betul membutuhkan saat itu dan sifatnya urgent, ya. Contoh untuk makan, untuk berobat yang tidak urgent. Terus bagaimana Pak? Kan sekarang ada ditanggung sama Basnas. Basnas itu uang dari zakat itu salah satunya adalah membayarkan hutang, ghorim, yang membayar hutang pada orang yang berhutang, ya. 8 asnaf itu salah satunya adalah orang yang berhutang. Tidak bisa dibayarkan semua hutang. Harus ada klasifikasinya, ya. Kalau hutang untuk keperluan yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer, kebutuhan yang tidak mendesak, tidak bisa. Contoh misalkan ada sebuah kisah datang ke kantor ya, Perbasnas, minta dibayarkan hutang apa, bayar kontrakan 1 tahunnya 35 juta. Lah kalau dia udah bisa ngontrak 35 juta setahun, ya kita ngontraknya berapa Pak? 700.000. Lantai 4 berapa? 400.000. Ini kan tidak, ini Pak, tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya apa? Orangnya kelaparan, daripada dia meminta-minta, mendingan dia pinjam uang untuk beli makan. Anaknya sekolah tidak bisa mengambil ijazah karena tidak punya uang sama sekali, itu dibantu dengan uang dari zakat. Salah satu penerima zakat asnafnya dan ghorim tadi. Jadi tidak semuanya hutang itu bisa dibayarkan. Kalau kita punya cicilan mobil, nggak bisa bayar hutang, ya, terus minta ke Basnas atau ke masjid atau minta tolong sama orang, itu bukan haknya di situ, Pak. Tapi untuk keperluan yang sifatnya darurat. Bapak Ibu semuanya, dan bagaimana ancaman Allah kepada orang yang hutang tapi tidak mau membayar? Karena hutang harus dibayar, ya. Nanti di akhirat nanti akan ditagih. Jangan sampai, Pak, setelah kita timbang amal baik kita, amal buruk kita masuk surga. Tapi tiba-tiba ada yang Noel dari belakang. Bilang sama malaikat, tunggu dulu. Ingat sama Bapak itu tuh punya hutang sama saya, belum bayar. Kalau di akhirat nanti gimana Pak bayarnya Pak? Pakai apa Pak? Di sana nggak ada uang. Nanti dikonversi. Jadi pahala kita dibayarkan buat bayar hutang kita. Udah mau masuk surga, ditarik lagi gara-gara pahalanya berkurang buat bayar hutang. Jangan sampai Pak. Ayo, ini menjadi petunjuk buat kita semuanya. Bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana cara kita muamalah sesama kita mengenai hutang piutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita, menjadi petunjuk buat kita, dan menjadikan lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.